Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mikdad berasal dari suku Arab, Bahra bagian dari Banu Quda'ah atau berasal dari Hadramaut, Yaman. Ayah beliau bernama Amr bin al-Bahrani, sedangkan istri beliau bernama Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau mempunyai dua orang anak, yang pertama Abdullah bin Mikdad, dan Karimah binti Mikdad. Beliau adalah seorang yang awal-awal masuk Islam, di saat Rasulullah menyiarkan dakwah secara terang-terangan. Beliau melarikan diri dari sukunya setelah melukai seseorang, dan tinggal di Mekah. Di Mekah, Mikdad milik seorang pria bernama Al-Aswad Al-Kindi. Mikdad adalah seorang pemuda yang sangat berani, ketika ia pergi ke Mekah. Orang Arab menyukai pria pemberani dan kuat. Aswad Al-Kindi tidak punya anak, jadi suatu hari ia berdiri di antara semua suku Quraisy dan berkata, "Saya menyatakan bahwa mulai hari ini Mikdad sebagai anak saya, dan namanya sekarang Mikdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Setelah aku mati ia akan mewarisi aku." Jadi, orang-orang mulai memanggilnya Mikdad bin Aswad Al-Kindi, bukan Mikdad bin Amr. Ini adalah cara orang Arab menunjukkan cinta mereka terhadap seseorang. Islam bangkit dari puncak Gunung Hira. Mikdad bin Aswad Al-Kindi berusia 24 tahun. Dia mendengar tentang misi Nabi Muhammad SAW. Dia bergegas untuk percaya pada agama baru, dan merupakan bagian dari muhajirin yang melarikan diri dari hukuman Quraisy. Dia bertemu Nabi Muhammad SAW secara diam-diam. Dengan demikian, ia berada di antara umat Islam sebelumnya. Dia selalu merasa penderitaan di awal menjadi Muslim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat beliau untuk berimigrasi ke Madinah. Mereka berimigrasi satu persatu atau kelompok dengan kelompok. Setelah beberapa waktu, beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berimigrasi ke Madinah juga. Ketika ia sampai di Madinah, Mikdad bin Aswad Al-Kindi bersukacita dengan mencapai Madinah dengan aman. Kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad SAW bisa dilihat pada pertempuran Badar, ketika Mikdad bin Aswad Al-Kindi berdiri dan berkata, "Rasul Allah, pergi dan mematuhi Allah, kami akan mendukung Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana orang-orang Yahudi berkata kepada nabi mereka, 'Anda dan Tuhanmu, pergi dan melawan kami akan tinggal di sini.' Kami katakan, Anda telah datang kepada kami dengan kebenaran, dan kami taat. Dan diikuti kami akan menunjukkan kami adalah laki-laki yang nyata. Kami tidak akan mundur." Ekspresi senang terlihat di wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum Ansar, "Apa yang harus saya lakukan?" Sa'ad bin Mu'adz menjawab, "Ya Rasul Allah, kami telah percaya pada Anda, kami telah percaya Anda, kami sudah mengaku apa yang telah dikatakan sebagai kebenaran. Kami sudah berjanji untuk mendengar dan taat." Kemudian, Rasulullah pergi. "Demi Allah, jika Anda meminta kami untuk menyeberangi laut, kami akan lakukan." Ibnu Mas'ud berkata, orang-orang pertama yang menampakkan keislamannya ada sebanyak 7 orang, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar, ibu Ammar yang bernama Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Al-Mikdad. Musnad Ahmad 1/404 dengan sanad hasan. Disi sangat jelas bahwa beliau termasuk orang-orang yang mempunyai keistimewaan. Suatu waktu, Mikdad dan 2 orang temannya mengalami keadaan yang sangat lapar dan payah, sedangkan hanya ada 1 gelas susu yang merupakan jatah Rasulullah SAW. Akan tetapi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung ke rumah seorang sahabat. Hingga kemudian ada setan yang membisikkan pikiran jahat pada Mikdad, sebaiknya engkau minum susu itu. Nabi sedang berkunjung ke rumah sahabat Ansar, dan pasti beliau dijamu dengan istimewa di sana. Akan tetapi, Mikdad mengabaikannya, meskipun setan tersebut terus membisikinya. Sehingga dalam keadaannya yang payah serta rasa lapar itu, ia tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya susu itu ia minum dengan dua orang temannya. Selesai meminum susu itu, kedua temannya tertidur. Sedangkan Mikdad sendiri masih dihantui perasaan bersalah karena meminum susu jatah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setan itu menambah kegundahannya dengan memberi bisikin kepada Mikdad, apa yang engkau lakukan? Muhammad akan segera datang, dan akan mencari jatah susunya. Pasti engkau akan binasa karena ia akan berdoa untuk kebinasaan orang yang menyerobot bagiannya. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau langsung melaksanakan salat sunnah beberapa rakaat. Mikdad yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, semakin gelisah dan menunggu apa yang akan terjadi. Seusai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah gelas susu yang telah kosong. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan untuk berdoa. Binasalah aku, kata Mikdad dalam hati. Kemudian, ia mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku makanan, berilah minuman kepada orang yang memberiku minuman. Setelah mendengar doa tersebut, Mikdad langsung bergegas bangun dan mengambil pisaunya. Ia bermaksud untuk menyembelih salah satu dari ketiga kambing tersebut untuk makanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ketiga kambing itu dalam keadaan penuh air susunya. Padahal diketahui sebelumnya tidak ada satu tetes pun susu yang dapat diperah dari ketiganya. Ia kemudian mengambil sebuah bejana dan mengisinya dengan susu dan membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu meminumnya beberapa teguk lalu diberikan kepada Mikdad. Sesudah minum beberapa teguk, Mikdad mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum beberapa teguk dan diberikan lagi kepada Mikdad. Hal tersebut berulang beberapa kali bergantian minum hingga akhirnya Mikdad merasa kenyang dan tertawa mengingat apa yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui apa yang terjadi, tersenyum dan bersabda, perbuatanmu itu adalah salah satu keburukanmu, hai Mikdad. Tetapi itu semua tidak terjadi kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaiknya engkau bangunkan kedua temanmu agar bisa merasakan susu ini. Ya Rasulullah, aku tidak peduli siapa yang disalahkan dalam hal ini, tetapi yang penting engkau telah meminum susu itu, dan aku telah meminum sisanya, kata Mikdad. Setelah itu, ia membangunkan kedua temannya untuk dapat menikmati susu yang penuh berkah tersebut. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah pernah berkata, saya telah menyaksikan perjuangan Mikdad, sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Mikdad bin Amr pernah tampil berbicara mengobarkan semangat di tengah ketakutan dan kegalauan kaum muslimin dalam peperangan Badar karena kekuatan musuh yang begitu dahsyat. Mikdad berkata, wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah, dan kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, sedang kami akan mengatakan kepada Anda, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut berjuang di sampingmu. Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Kata-katanya mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya, hingga merasuk ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan wajah Rasulullah pun berseri-seri sementara mulutnya mengucapkan doa yang terbaik untuk Mikdad. Dari ucapan yang dilontarkan Mikdad tadi, tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Itulah sifat Mikdad. Ia seorang filsuf dan pemikir. Hikmah dan filsafatnya tidak saja terkesan pada ucapan semata, tapi terutama pada prinsip-prinsip hidup yang kukuh dan perjalanan hidup yang teguh, tulus, dan lurus. Pasukan Islam pun menjadi bersemangat mengikuti semangat Mikdad. Bahkan cara bicara Mikdad patut dicontoh oleh yang lain. Kata-kata Mikdad benar-benar berdampak positif kepada segenap pasukan Islam. Sa'ad bin Mu'az, pemuka kaum Ansar berkata, Ya Rasulullah, sungguh, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu,
dan kami telah saksikan bahwa apa yang engkau bawa adalah benar. Kami juga sudah bersumpah setia kepadamu. Karena itu, majulah wahai utusan Allah, kami akan bersamamu. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke lautan, lalu engkau mengarungi lautan itu, tentu kami juga akan mengarunginya. Tidak seorang pun akan berpaling. Kami akan bersamamu berperang melawan musuh. Kami adalah orang-orang yang gagah berani dalam peperangan, tidak gentar menghadapi musuh. Allah akan memperlihatkan kepadamu kiprah kami dalam peperangan yang akan berkenan di hatimu. Karena itu, maju terus, kami akan bersamamu. Berkah Allah akan bersama kita. Rasulullah sangat senang. Beliau bersabda kepada para pengikutnya, berangkatlah dan bergembiralah. Dan kedua pasukan pun berhadapan. Jumlah anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu tidak lebih dari 3 orang, yaitu Mikdad bin Amr, Martsad bin Abi Martsad, dan Zubair bin Awam, sementara yang lain berjalan kaki atau menunggang unta. Ia pernah diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur di suatu wilayah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimana dengan jabatanmu?" Ia menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikanku menganggap diri ini di atas rakyat sedang mereka di bawahku. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mulai saat ini saya tidak akan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang." Ia menjadi gubernur, lalu dirinya dikuasai kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi gubernur lagi setelah pengalaman pahit itu. Dan ia menepati janjinya itu. Sejak saat itu, ia tak pernah menerima jabatan pemimpin. Ia sering mengucapkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari kehancuran." Jika jabatan kepemimpinan dianggapnya suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan kehancuran bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Di antara sikap bijaknya adalah kehati-hatiannya dalam menilai orang. Sikap ini juga ia pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kepada umatnya, berubahnya hati manusia lebih cepat dari periuk yang sedang mendidih. Mikdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seseorang sampai dekat saat kematian mereka. Tujuannya ialah agar orang yang akan dinilainya tidak mengalami hal baru lagi. Adakah perubahan setelah kematian? Dari percakapannya dengan seorang sahabat dan seorang tabi'in berikut ini, menunjukkan kemahirannya dalam berfilsafat dan ia berhak menyandang gelar seorang filsuf. Pada suatu hari kami pergi duduk-duduk dekat Mikdad. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki, dan berkata kepada Mikdad, "Sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah. Demi Allah, andainya aku bisa melihat apa yang engkau lihat, dan menyaksikan apa yang engkau saksikan." Mikdad berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian, padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya? Demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya di neraka jahanam? Kenapa kalian tidak mengucapkan puji kepada Allah yang menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian?" Inilah suatu hikmah yang diungkapkan Mikdad, memang tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali ia dapat hidup di masa Rasulullah dan hidup bersamanya. Tetapi pandangan Mikdad tajam dan dalam, pemikirannya dapat menembus sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang sedikit pun. Beliau wafat pada usia kurang lebih 70 tahun, pada tahun 33 Hijriah. Wallahu alam bisawab.